Selanjutnya merupakan materi mengenai bab 6 atau hasil kali dalam dari matrik dan ruang vektor. Nah, untuk contoh soal kali ini, misalkan U memiliki komponen U1, U2, U3 dan V memiliki komponen V1, V2, V3. Buktikan apakah U, V dengan notasi itu sama dengan 2U1 kuadrat V1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat V2 kuadrat ditambah 4U3 kuadrat V3 kuadrat merupakan hasil kali dalam di ruang 3. Nah, untuk opsinya bisa teman-teman lihat sendiri, ada ya karena apa, bukan karena apa gitu kan. Nah, gimana sih cara kita menyelesaikan persoalan atau permasalahan berikut dan gimana caranya kita mengidentifikasikan bahwa notasi tersebut itu merupakan hasil kali dalam gitu kan. Oke, mungkin teman-teman yang harus digarisbawahi pada kali ini kita harus tahu nih apa aja kan yang menjadi kriteria ketika notasi tersebut dinamakan dengan hasil kali dalam gitu. Nah, dikatakan bahwa notasi tersebut hasil kali dalam, nih, dikatakan hasil kali dalam jika memenuhi keempat aksioma sebagai berikut. Nah, perlu digarisbawahi lagi nih atau ditekankan bahwa kata-kata di sini jika memenuhi keempat aksioma. Oleh karenanya nanti teman-teman harus tahu nih notasi tersebut tuh memenuhi keempat aksiomanya enggak. Nah, kalau enggak memenuhi salah satu berarti dia bukan merupakan hasil kali dalam. Jadi kita dapat menyatakan atau mengidentifikasikan bahwa notasi tersebut merupakan hasil kali dalam jika memenuhi keempat aksioma. Nah, untuk aksiomanya itu ada apa saja sih? Nah, untuk yang pertama itu U, V itu sama dengan V, U. Nah, untuk yang kedua itu U plus V, W sama dengan U, W plus V, W gitu. Nah, untuk yang ketiga itu untuk suatu K merupakan elemen bilangan real itu K, U, V itu sama dengan U, K, V atau K, U, V atau biasa kita sebut dengan sifat homogenitas. Oh ya, untuk yang kedua tadi itu namanya sifat aditivitas. Nah, untuk yang keempat U, U terus lebih besar daripada 0 untuk setiap U dan U, itu sama dengan 0 jika dan hanya jika U itu merupakan 0 bar atau vektor 0 gitu. Nanti itu jadi komponennya bernilai 0 semua gitu. Jadi baik U1, U2 atau U3 nilainya harus 0 gitu. Nah, itu merupakan sifat positivitas. Nah, gimana sih kalau kita lihat soal yang tadi gitu kan. Nah, untuk soal yang tadi berarti kita harus cek nih keempat masing-masing dari aksioma itu apakah terpenuhi semua atau tidak gitu. Untuk yang pertama sendiri cek aksioma pertama gitu kan, apakah dia terbukti simetris atau tidak gitu kan. Nah, untuk U, V itu sendiri kan 2U1 kuadrat V1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat V2 kuadrat ditambah 4U3 kuadrat V3 kuadrat. Nah, dari sini kita cek nih apakah dia bisa ditukar atau enggak gitu, simetris atau enggak. Nah, karena kita tahu bahwa U dan V itu selalu bergandengan ataupun beriringan, nah maka kita tukar nih. Kalau kita tukar, maka notasinya juga berubah dong. Karena di sini U, V, berarti kalau kita tukar V, U, berarti hasilnya juga V, U gitu. Nah, terbukti bahwa pada aksioma pertama itu terpenuhi dan itu simetris. Nah, kenapa sih bisa ditukar gitu kan? Nah, karena kalau kita lihat V1 dan U1 itu perkalian gitu. Nah, dan kalau sifatnya perkalian itu kan kita bisa tukar ya. Jadi kalau mau 1 kali 2, 2 kali 1 tuh hasilnya bakal sama aja kan, nggak akan merubah nilai dari hasil perkalian itu sendiri. Nah, yang kedua, kita cek apakah dia memenuhi sifat aditivitas atau enggak gitu kan. U plus V, W itu sama dengan U1 plus V1, U2 plus V2, U3 plus V3, W1, W2, W3. Nah, tapi kita lihat dulu nih di atas yang kita punya diketahui dari soal. Untuk U, V itu sendiri merupakan 2U1 kuadrat, V1 kuadrat, dan sebagainya. Nah, maka dari itu U1 V1 ini temennya nanti sama W1 gitu. Nah, untuk U2 V2 nanti temennya sama W2 dan U3 V3 nanti temennya sama W3. Jadi kayak gini, U dengan V temennya U dengan V gitu. Nah, jadi untuk yang pertama U1 V1 maksud saya 2 U1 V1 kuadrat W1 kuadrat gitu ditambah
2 U2V2 kuadrat W2 kuadrat ditambah 4 U3 plus V3 kuadrat W3 kuadrat. Nah, dari sini kita sederhanakan nih yang punya fungsi kuadrat gitu kan. Nah, ini jadi U1 kuadrat plus V1 kuadrat 2 U1 V1 W1. Dan begitupun teman-teman yang belakangnya. Nah, kalau kita lihat sepertinya dia nggak memenuhi sifat aditivitas nih. Kenapa gitu kan? Kalau kita cek di soal, kita pengennya U plus V, W itu untuk aksioma 2 tuh hasilnya harus U, W ataupun V, W. Nah, karena kita punya 2 U1 V1 W1 karena hasil dari tadi yang kuadrat, maka dari itu dia udah nggak punya temen nih, ntar bentuknya kayak gimana gitu kan. Sebenarnya ada temen ya yang ini kayak 2U2 V2 W2, tapi kan bentuk yang kita pengenkan itu U, W, di mana U, W itu nantinya hasilnya U1 W1 U2W2, maksudnya U1 kuadrat W1 kuadrat gitu ya. Yang ini lupa nih nggak ketulis W1 kuadratnya nih. Mohon maaf sebelumnya ya. Karena di sini kan kita ada kuadratnya nih. Yang ini nggak kemasukin nih, lupa. Jadi dikoreksi aja nanti sama teman-teman kalau buat catatannya. Terus yang ini kuadrat, kuadrat, kuadrat gitu kan. Yang W sama W ini doang nih. Yang W ini belum masukin kuadratnya. Nah, karena ini punya teman baru nih 2U1 V1 W1 kuadrat, dia nggak bisa nih memenuhi atau balik lagi ke bentuk U, W ditambah V, W gitu. Makanya untuk sifat yang kedua ini atau aksioma yang kedua ini tidak memenuhi. Dengan demikian notasi tadi itu tidak memenuhi sifat aditivitas. Nah, apakah sampai di sini aja gitu kan? Sebenarnya bisa sampai dari sini aja kalau untuk membuktikan bahwa notasi tersebut bukan merupakan hasil kali dalam. Tapi kan langkah baiknya kita cross check nih semuanya agar kita tahu dia memenuhi aksioma berapa aja atau tidak memenuhi aksioma berapa aja. Nah, untuk yang aksioma 3 itu kita cek nih untuk KU, V, itu kan pengennya KU1, KU2, KU3, V1, V2, V3. Nah, kita cek lagi kan nanti bentuknya kayak gimana. Nah, bentuknya itu kan kayak gini. Maka dari itu nanti tinggal kita sisipkan aja K-nya karena kan K di sini tuh perkalian. Beda sama yang tadi ya perjumlahan. Jadi kalau K perkalian ini kita bisa sisipkan secara langsung karena teman-teman juga perkalian, K-nya bisa pindah ke depan dan K-nya bisa keluar lalu balik ke bentuk K U, V. Nah, karena dia bisa balik ke bentuk K U, V, maka dia bersifat homogenitas atau aksioma 3 itu terpenuhi. Nah, bagaimana dengan aksioma 4 gitu? Nah, kita lihat U, itu kan itu yang kita ganti ya bergandengannya. Jadi 2U1 kuadrat, U1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat, U22 kuadrat, dan sebagainya. Nah, karena sama, nanti jadinya pangkatnya 4. Nah, kalau kita lihat ini pangkatnya 4 dan bentuknya itu penjumlahan semua, maka dari itu hasil dari U, itu bakal bernilai positif gitu dan untuk U apa maksudnya U sama dengan 0 barnya itu harus 0 gitu karena kalau kita lihat kan kalau dia bersifat atau bernilai 0 itu hanya ketika U1, U2 dan U3 itu bernilai 0. Maka yang ini bisa nih gitu kan ya. Oh, nah bagaimana yang V? Nah, ternyata yang V juga demikian. Uh, Dia selalu bersifat positif dan hanya 0 yang dapat membentuk vektor 0 gitu. Jadi untuk aksioma 4 ini memenuhi sifat positivitas. Nah, untuk kesimpulannya bagaimana sih? Nah, untuk kesimpulannya U, V dengan notasi U, V dengan nilai 2U1 kuadrat V1 kuadrat, 2U2 kuadrat V2 kuadrat, 4U3 kuadrat V3 kuadrat bukan merupakan hasil kali dalam dikarenakan tidak memenuhi aksioma 2. Nah, kalau kita lihat di pilihan gandanya, yang D ya, bukan. Karena tidak memenuhi aksioma 2 yang aditivitas itu. Nah, mungkin cukup sekian untuk soal kali ini. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Terima kasih. Berikutnya kita masuk ke bab ruang hasil kali dalam atau RHKD. Diketahui jika hasil kali U dengan V yaitu minus 3 dan panjang U sama dengan 3, panjang V sama dengan 5, maka tentukan panjang 2V min U. Sifat pertama yang perlu kita ketahui yaitu jika di RHKD ini kita mempunyai panjang misal U, maka panjang U ini dapat kita urai dengan akar hasil kali U dengan dirinya sendiri.
maka kita akan mengurai panjang 2V min U akan menjadi akar dari hasil kali 2V min U dikali dengan dirinya sendiri. Lalu, akan kita urai lagi menggunakan sifat-sifat. Kita akan mengurai yang depan terlebih dahulu, maka yang belakang akan kita anggap sebagai satu kesatuan. Maka 2V dikalikan 2V min U, lalu U juga dikalikan dengan 2V min U. Karena ini pengurangan, maka akan tetap terjadi operasi pengurangan. 2V dengan 2V min U, lalu dikurang dengan U dikalikan dengan 2V min U. Nah, karena yang belakang ini masih mengandung vektor hasil pengurangan, maka akan kita urai kembali, yaitu 2V dengan 2V, lalu dikurangi 2V dengan U, lalu ini juga U dengan 2V dikurangi dengan U dikali dengan U. Maka akan menjadi seperti ini. Yang belakang tanda yang menjadi positif karena negatif bertemu dengan negatif. Lalu kita ketahui jika di RHKD ini ada konstanta di vektor yang pertama maupun kedua, maka konstanta itu dapat kita keluarkan. Di hasil kali yang pertama ini, di vektor yang pertama ada 2, vektor yang kedua ada 2. Maka akan kita kalikan menjadi 4. 2 kali 2, 4, lalu ini 2 keluar menjadi 2, ini juga 2 keluar menjadi 2, dan yang di sini karena tidak konstanta, maka tetap. Lalu, karena di soal tidak diketahui hasil kali V dengan V, kita dapat menggunakan rumus yang tadi lagi. Jika ada hasil kali U dengan U, maka kita coba mengkuadratkan kedua ruas ini, maka akan menjadi seperti ini. Maka kita tahu jika di sini ditanyakan panjang V, hasil kali V dengan V, maka dapat kita hitung dengan panjang V kuadrat. Karena di sini diketahui panjang V, maka dapat kita substitusi. Di sini hasil kali V dengan V diganti dengan disubstitusi dengan panjang V kuadrat. Lalu karena di soal tidak diketahui hasil kali V dengan U, tapi kita ketahui jika di sifat di RHKD ini, jika hasil kali V dengan U akan sama dengan hasil kali U dengan V, dan hasil kali U dengan V diketahui di soal. Maka kita akan substitusi hasil kali V dengan U jadi hasil kali U dengan V. Karena seluruh komponen sudah diketahui di soal, maka dapat langsung kita substitusi. 4 dikali panjang V kuadrat merupakan 5 kuadrat, dikurangi 2 dikalikan dengan hasil kali U dengan V yaitu minus 3, dan dikurangi 2 dikalikan hasil kali U dengan V yaitu minus 3, dan yang terakhir dijumlahkan dengan panjang U kuadrat yaitu 3 kuadrat. Lalu kita hitung. 4 dikali 5 kuadrat yaitu 100, minus 2 dikali minus 3 yaitu positif 6, minus 2 dikalikan negatif 3 lagi menjadi 6, dan yang terakhir 3 kuadrat yaitu 9. Jika dijumlahkan hasilnya akar 121, dan kita tahu bahwa hasil dari soal ini adalah 11.